Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti Zoom pada kali ini. Kedua kalinya salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang terhormat Bapak Nur Cahyadi selaku dosen pengampu dan teman-teman semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang wirausahaan dalam tinjauan Islam. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Alfian Samhabib Nur Isnaini sebagai moderator dan pembawa materi. Saya Muhammad Alberto 205 sebagai pemateri. Saya M. Abizat Fiansis Putra, NIM 200 sebagai pemateri. Langsung saja dimulai. Kewirausahaan dalam tinjauan Islam. Slide selanjutnya. Pengertian kewirausahaan Islam. Kewirausahaan adalah padanan kata dari entrepreneurship dalam bahasa Inggris, Unternehmer dalam bahasa Jerman, Unternehmen dalam bahasa Belanda, sedangkan di Indonesia nama kewirausahaan satu kata entrepreneurship sendiri sebenarnya dari bahasa Prancis yaitu entrepreneur yang berarti peluang, petualang, pencipta, dan pengelola usaha. Kewirausahaan adalah segala aktivitas bisnis yang diusahakan secara perniagaan dalam rangka memproduksi suatu barang atau jasa dengan jalan tidak bertentangan dengan syariat. Maksud dan tujuan kewirausahaan. Yang pertama ada tujuan kewirausahaan. Tujuan kewirausahaan ada yang pertama meningkatkan jumlah wirausaha berkualitas. Ketika seorang berwirausaha tentunya ia membutuhkan sumber daya manusia yang dapat membuatnya meningkatkan kualitas dari usahanya. Dan yang kedua, memberi kesadaran terhadap masyarakat untuk berwirausaha dengan tangguh dan kuat. Yang ketiga, memajukan dan menyejahterakan masyarakat usaha yang sukses dan semakin besar, tentunya semakin membutuhkan sumber daya manusia. Yang keempat, membudayakan perilaku sikap, semangat, dan kemampuan wirausaha di masyarakat. Yang maksud dan tujuan kewirausahaan yang kedua ada manfaat dan wirausaha. Manfaat wirausaha, tujuan wirausaha tersebut. Yang pertama, ada membuka lowongan pekerjaan. Seseorang yang memulai untuk wirausaha tentunya memerlukan sumber daya manusia yang dapat membantunya meningkatkan usaha. Dengan semakin banyaknya wirausaha ini berarti membuka lowongan pekerjaan dan mampu menambah daya tampung pekerja. Yang kedua, generator pembangunan kesejahteraan lingkungan. Seseorang yang berwirausaha secara langsung ia akan memberikan semangat lingkungan di sekitarnya untuk ikut mensejahterakan kehidupan masyarakat di lingkungan sekitar. Yang ketiga, memberi contoh keteguhan, kerja keras, dan kebahagiaan unggul. Seorang pemilik usaha yang sukses akan memberikan contoh baik untuk lingkungan sekitarnya. Yang keempat, mendidik karyawan menjadi mandiri, tekun, disiplin, dan jujur dalam bekerja. Yang kelima, membangun mental dan jiwa wirausaha muslim. Wirausaha adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengungkap sumber-sumber daya yang diperlukan guna mengambil keuntungan daripadanya dan mengambil tindakan yang tepat
guna memastikan sukses atau definisi lain wirausaha itu yang berorientasi pada nilai gerakan dan bermotivasi tinggi yang mengambil risiko dalam mengejar tujuan. Maksud dan tujuan kewirausahaan yang ketiga, kita jangan takut mengambil resiko. Resiko merupakan bagian dari sebuah bisnis. Kita harus memahami bahwa di setiap bisnis pasti memiliki resiko sendiri. Jangan pernah mengharapkan bahwa Anda akan terdapat resiko ketika ingin menjalankan bisnis. Maksud dan tujuan usaha yang keempat, atau berpikir positif, di mana pikiran dan ucapan adalah sebuah doa. Begitulah ucapan orang tua Jawa pepatah dan nasihat tersebut memang benar adanya. Berpikiran positif merupakan hal pokok dalam memulai segalanya. Yang kelima, kita semangat membara. Semangat yang tinggi sangat diperlukan dalam membangun mental bisnis yang kuat karena secara otomatis Anda juga akan memiliki daya dongkrak yang kuat dalam melakukan segala aktivitas bisnis Anda. Yang keenam, ada terus mencoba. Salah satu cara membangun mental bisnis yang kuat adalah dengan terus mencoba, dan mencoba. Artinya jangan menyerah dan lapang dada ketika Anda menghadapi ketidakberhasilan. Karena itu bukanlah suatu kegagalan, namun jalan yang perlu Anda lalui sebelum mencapai suatu keberhasilan. Yang ketujuh, dan yang terakhir ada tingkatkan spiritualitas religius. Mental yang kuat adalah mental yang tahan banting, namun hati juga harus merasakan suatu kenyamanan. Karena itulah suatu spiritualitas religius yang diperlukan, macam-macam spiritualitas yang dapat dijalankan seperti beribadah, berdoa, bersedekah, atau ibadah lainnya sesuai dengan kepercayaan atau agama masing-masing. Slide selanjutnya, ada ruang lingkup wirausaha. Yang pertama, kondisi nyata ekonomi Indonesia dalam berwirausaha. Indonesia saat ini telah menjadi negara emerging ekonomi dan menjadi kekuatan ekonomi ke-6 dunia. Kewajiban mencari nafkah bagi diri seorang, dan yang kedua, ada kewajiban mencari nafkah bagi diri seorang muslim. Kerja dalam Islam adalah suatu kewajiban. Kerja memiliki peringkat penting dalam Islam. Ini dapat kita lihat dari beberapa hukum kerja. Selanjutnya, pokok pikiran berwirausaha. Memiliki 10, yaitu 1. Nama perusahaan. Pendek, sederhana, mudah dieja, mudah diingat, dan enak dibaca. 2. Yaitu lokasi. Seperti pertokoan atau jenis dan persediaan banyak, reputasi, produk bermutu dan bersaing ketat, dan letaknya yang strategis. 3. Pabrik. Dekat sumber material, dekat pasar, dekat tenaga kerja, transportasi, bahan bakar, dan air mudah, izin pemerintah dan masyarakat. 3. Komoditi yang akan diusahakan. 4. Konsumen yang dituju. 5. Pasar yang akan dimasuki. 6. Partner yang akan diajak kerjasama. 7. Personil yang dipercaya. 8. Jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. 9. Peralatan perusahaan yang perlu disediakan. 10. Penyebaran promosi seperti reklame, poster, katalog, folder, spanduk, slide iklan, dan papan nama. Slide selanjutnya. Motivasi wirausaha. Hakikat motivasi dalam psikologi adalah keinginan untuk meningkatkan diri sendiri menjadi sosok yang lebih positif. Hal itu merupakan salah satu dasar dari motivasi yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Keinginan untuk meningkatkan diri
akan menjadikan orang tersebut menjadi sosok yang selalu bersemangat dan selalu melakukan introspeksi diri. Introspeksi diri yang dilakukan bukan untuk mencari kekurangan, namun untuk menemukan apa yang belum maksimal dalam usahanya. Ia tidak akan berfokus pada kekurangan, namun akan berfokus pada hal yang lebih bisa dilakukan. Ia akan sebaik mungkin belajar dari pengalaman dan tidak mau mengulang kesalahan yang sama. Next. Menurut Yuyun Wirasmita, alasan seseorang berwirausaha yaitu keuangan. Menurut Yayan Wirasmita, alasan seseorang berwirausaha yaitu keuangan. Keuangan, sosial, pelayanan, pemenuhan diri. Next. Menurut Zimmerer, ada beberapa peluang yang dijadikan motivasi dari kewirausahaan, yaitu peluang untuk memperoleh kontrol atas kemampuan diri. Kedua, peluang untuk memanfaatkan potensi yang dimilikinya secara penuh. Peluang untuk memperoleh manfaat secara finansial. Ketiga, peluang untuk berkontribusi kepada masyarakat dan untuk menghargai usaha-usaha. Slide selanjutnya. Motivasi. Motivasi dalam kaitannya dengan kepuasan kerja. Teori kepuasan kerja dengan teori motivasi ibarat dua sisi mata uang. Pada kenyataannya, kepuasan kerja itu dapat meningkatkan motivasi kerja seseorang. Teori motivasi kerja. Teori proses motivasi kerja. Teori Porter Law mengatakan bahwa kepuasan dapat meningkatkan prestasi kerja seseorang dan sebaliknya. Ketidakpuasan akan merusak kinerja seseorang. Dikatakan bahwa hasil dari usaha tidak selalu memberikan kepuasan bagi individu, tetapi yang lebih penting secara langsung memberikan kepuasan adalah upah yang diterimanya sebagai hasil dari pekerjaannya. Di samping itu, perhatian dan penghargaan perlu diberikan atas kerja keras seseorang. Dapat disimpulkan bahwa keterkaitan motivasi dengan kepuasan kerja dapat dilihat dari konsep produktivitas orang dalam organisasi. Next. Fungsi motivasi dalam kewirausahaan. 1. Motivasi mendorong timbulnya tingkah laku atau perbuatan seseorang dalam berwirausaha. 2. Motivasi berfungsi untuk mengarahkan perbuatan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. 3. Motivasi berfungsi untuk menggerakkan tingkah laku seseorang untuk bekerja dengan semangat yang tinggi dan lebih baik. Next, selanjutnya. Faktor-faktor yang termasuk dalam motivasi ekstrinsik menurut Manulang 2001. 1. Gaji. 2. Kebijakan. 3. Hubungan kerja. 4. Lingkungan kerja. 5. Supervisi. Selanjutnya. Terima kasih.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.